pada tahun 1997, di sebuah desa yang bernama Desa Ramba, terjadi sengketa dalam pemilihan kepala desa hingga memakan korban jiwa. Salah satu dari calon kepala desa dihabisi menggunakan ilmu hitam oleh lawannya. Dan setiap kali masa pemilihan KDS, beberapa remaja di Desa Ramba tenggelam di sungai dan dinyatakan hilang, terbawa arus air. Ada juga berita yang mengatakan bahwa ada satu kuburan warga yang dibongkar oleh pengguna ilmu hitam. Bahkan, anak istrinya juga dijadikan tumbal demi mendapatkan harta kekayaan. Maraknya praktik pesugihan itu didalangi oleh seorang dukun sakti yang tinggal di dalam hutan, dekat dengan desa terpencil di Sulawesi Selatan. Malam itu, seorang pria bernama Daeng Tiro mengajak putrinya yang bernama Ayu untuk segera tidur di dalam kamar. Setelah anak itu memejamkan mata, dukun sakti memanggil jin jahat di tempatnya bersemedi. Makhluk halus menyeramkan dengan kuku panjang hitam seketika muncul tepat di depannya. Di sisi lain, Daeng Tiro sedang bersantai, ditemani dengan siaran radio. Namun tiba-tiba, listrik di rumahnya padam. Dia pun segera menyalakan lilin dan pergi keluar untuk mengambil air wudhu dengan membawa tasbihnya. Scene lalu beralih kepada pria bernama Ardi. Ardi datang ke bank daerah untuk mengajukan proposal UMKM yang akan dia kembangkan di desanya. Ardi berencana meminjam dana untuk melakukan budidaya kopi di Desa Ramba. Mendengar hal itu, pegawai bank lalu menanyakan siapa ayah Ardi. Ternyata, Ardi merupakan putra dari Daeng Matutu, dan dia mempunyai nama lengkap Ardi Matutu. Pegawai bank itu tampak terkejut, hingga dia melamun dan mengingat masa lalunya. Ardi yang tampak kebingungan, tak sengaja menyenggol foto yang ada di meja pegawai bank itu. Namun, dia malah dibuat terkejut saat melihat foto yang dipajang oleh si pegawai bank. Tepatnya 25 tahun yang lalu, di tahun 1995, dua orang petugas sensus yang bernama Umar dan Asti sedang melakukan persiapan untuk melaksanakan tugas sensus di sebuah desa terpencil. Setelah melakukan perjalanan jauh, akhirnya mereka tiba di Desa Ramba, Sulawesi Selatan. Sesampainya di sana, mereka berniat menemui kepala desa. Dan saat itu, yang menjabat sebagai kepala desa adalah Daeng Tiro. Saat bertemu dengan kepala desa, Umar dan Asti menjelaskan maksud kedatangannya ke desa ini. Mereka mengatakan bahwa mereka ditugaskan untuk mendata seluruh warga di desa ini. Mereka pun meminta izin untuk tinggal sementara di rumah Daeng Tiro. Mendengar hal itu, Daeng segera mengizinkan mereka untuk tinggal di rumahnya. Singkat cerita, saat malam tiba, mereka pun berkumpul sambil makan malam. Umar sempat melihat foto seorang wanita yang terpajang di dinding. Lalu, Umar mulai menanyakan keberadaan keluarga Pak Kades. Daeng pun menjelaskan, jika selama hidupnya, dia sama sekali belum dikaruniai anak. Dan sayangnya, istrinya juga sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Kemudian Daeng meminta Umar dan Asti untuk beristirahat, karena besok pagi mereka akan mulai melakukan pendataan. Singkat cerita, setelah mendata sebagian warga, mereka pun memutuskan untuk menyudahi pendataan di hari itu dan melanjutkannya esok hari. Malam harinya, Umar menanyakan kepada Daeng, sudah berapa lama Daeng menjabat sebagai kepala desa. Daeng pun menjawab, kalau dia sudah menjabat sebagai kepala desa sejak 11 tahun yang lalu. Dan saat ini, Daeng sudah menjalani periode yang ketiga. Dia pun menambahkan, kalau di desa ini, tidak banyak pemuda yang memiliki pendidikan tinggi. Hal itu pun menjadi salah satu alasan, kenapa Daeng selalu terpilih menjadi kepala desa. Karena hanya dia yang mampu untuk menjalankan tugas tersebut. Di tengah obrolan mereka, datanglah seorang warga desa yang bernama Saro. Daeng lalu berkata, jika Saro merupakan pesuruhnya di desa ini. Saro bertugas untuk membantunya menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan tugasnya
sebagai kepala desa. Setelah memperkenalkan Saro, Daeng meminta mereka untuk segera beristirahat. Saat tengah malam, Asti yang baru saja keluar dari toilet, tiba-tiba melihat sosok mengerikan yang muncul dari bawah meja. Asti langsung berlari ke kamarnya dan segera berusaha untuk tidur. Keesokan harinya, mereka berdua kembali berkeliling desa. Mereka pun mendapat suguhan kue yang berbentuk hati. Umar dan Asti juga dinasihati oleh warga untuk selalu berhati-hati jika ingin melakukan pendataan warga di desa sebelah. Asti lalu bertanya, ada apa di desa sebelah? Namun, ibu itu tidak mau menjelaskan lebih lanjut. Mereka tidak sadar jika di balik semak-semak, Saro tampak memperhatikan gerak-gerik mereka. Di sisi lain, terlihat seorang wanita yang mengeluh kepada suaminya karena tidak mempunyai uang. Wanita itu lelah karena terus hidup dalam kekurangan. Dia lalu mendesak suaminya untuk segera mencari pekerjaan. Singkat cerita, di malam berikutnya, Asti dan Umar melakukan pendataan terakhir dengan mengunjungi rumah keluarga Martina. Melihat kedatangan mereka, sang suami yang bernama Matutu langsung menyambut dengan ramah dan langsung memulai pendataan. Tak lama kemudian, datanglah anak dari Pak Matutu yang bernama Rajang. Dan seketika, Umar terpesona dengan kecantikan Rajang. Rajang memang terkenal sebagai bunga desa. Dan tampaknya, Rajang juga menyukai Umar. Namun, karena dirasa udah cukup mendata, mereka pun memutuskan untuk segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Umar dan Asti yang merasa lapar, memutuskan untuk membeli jagung bakar di pinggir jalan. Sambil makan jagung bakar, Asti lalu berkata, jika mereka akhirnya bisa segera pergi dari kampung ini. Begitu juga dengan Umar, yang merasa sudah tidak tahan lagi hidup di desa terpencil. Saat jagung mereka sudah habis, mereka pun memutuskan untuk segera pulang. Sedangkan di sisi lain, Martina melihat gelagat aneh dari putrinya dan melaporkannya pada suaminya. Mereka meminta Rajen untuk tetap menjaga tradisi keluarga, di mana Rajen tidak bisa sembarangan menikah dengan pria kota. Apalagi, mereka telah membuat perjanjian. Rajen pun merengek kepada orang tuanya, karena dia ingin memilih sendiri siapa yang akan menjadi calon suaminya. Namun sang ayah mengatakan bahwa belum waktunya bagi Rajen untuk memikirkan hal itu. Di waktu yang sama, Asti meninggalkan peta di warung jagung bakar, sehingga dia pun harus kembali ke warung. Sementara Umar lanjut berjalan pulang ke rumah Pak Kades. Pak Kades yang melihat Umar pulang sendirian, lalu bertanya di mana Asti berada. Umar pun menjelaskan, jika peta aslinya tertinggal, dan dia kini sedang mengambilnya di warung jagung. Mendengar hal itu, Pak Kades mengatakan, kalau dia mau ke rumah tetangganya, lalu bergegas pergi. Sedangkan Asti malah kebingungan, karena melihat warung jagungnya sepi, dan sudah tidak ada orang. Rupanya penjual jagung itu sudah tutup, dan pulang naik sepeda. Asti sempat memanggil tukang jagung itu. Namun pria tersebut sudah pergi jauh, dan tidak mendengarnya. Namun tiba-tiba, dari balik pepohonan, Asti melihat penampakan hantu dengan kuku yang sangat panjang. Asti seketika langsung merasa sangat ketakutan dan segera pergi dari tempat itu. Sementara itu, lampu di rumah Pak Kades kembali padam, di mana Umar yang sedang masak sempat terkejut saat ada bayangan hantu yang melintas di belakangnya. Dia lalu menyalakan lentera, namun tiba-tiba ternyata Pak Kades sudah pulang. Dia mengatakan bahwa tetangganya tidak ada di rumah. Beberapa menit kemudian, listrik kembali menyala. Dan di saat yang sama, Asti masuk ke dalam rumah, sambil menceritakan sosok hantu yang dilihatnya barusan. Daen lalu menyuruh Asti untuk memperbanyak ibadah dan berdoa kepada Tuhan. Di sisi lain, Rajeng sedang menyisir rambut panjangnya. Namun tiba-tiba, Asti dan Umar mulai menyadari ada yang aneh dengan desa Ramba. Asti menceritakan beberapa kejadian mistis dan juga penampakan yang sangat menyeramkan. Namun,
Umar mencoba menenangkan Asti dan berdoa agar tak terjadi hal buruk kepada mereka. Keesokan harinya, seorang wanita yang mengeluh karena hidup kesusahan datang pada dukun sakti untuk meminta pesugihan. Dukun itu menegaskan bahwa syarat dari pesugihan adalah nyawa dari salah satu anggota keluarga. Meski awalnya ragu, wanita itu pun akhirnya setuju demi harta kekayaan yang akan diterimanya nanti. Dukun itu lalu membacakan mantra sambil menarik senjata yang dilumuri dengan darah. Boneka santet yang ada di depannya ditusuk menggunakan senjata hingga membuat wanita itu ketakutan. Malam harinya, terlihat Umar sedang berduaan dengan Rajen di tepi sungai. Umar tidak mau kehilangan kesempatan untuk menarik perhatian si kembang desa. Dia pun berhasil membuat Rajen tersipu malu. Lalu Umar berkata, kalau beberapa hari lagi, dia harus segera kembali ke kota. Rajen tampak khawatir, karena dia takut tidak bisa bertemu lagi dengan Umar. Kemudian, Umar dan Rajen kembali ke lapangan untuk melihat pertunjukan tari. Umar pun kembali mencuri kesempatan, hingga akhirnya, mereka pun saling berpegangan tangan. Hubungan dekat mereka dilihat oleh warga sekitar dan menjadi bahan gosip. Saking asiknya pacaran, Rajen pun sampai lupa waktu untuk pulang. Matutu yang sudah menunggu, sudah tidak sabar untuk memarahi Rajen. Dan benar saja, saat Rajen masuk ke dalam rumah, Matutu langsung menamparnya. Dia memperingatkan Rajen untuk tidak bertemu lagi dengan Umar. Matutu tidak mau jika putrinya menikah dengan pria asing. Tanpa memperhatikan tradisi keluarga, Rajen masih terus membantai, hingga membuat Martina pun ikut marah. Martina menegaskan bahwa Rajen adalah penerus keluarga satu-satunya, di mana saat bulan purnama terakhir, sihir Rajen akan disempurnakan, agar mampu menerima warisan ilmu hitam. Sementara itu, wanita yang kemarin melakukan pesugihan, sudah mempunyai banyak uang, dan membeli rumah baru. Lalu sang suami bertanya, dari mana istrinya mendapatkan uang. Namun, si wanita itu malah marah, dan langsung menghabisi suaminya, dengan menggunakan ilmu gaib. Pria itu pun, langsung mati dalam sekejap. Di sisi lain, seorang gadis yang bernama Dewi, merasa heran saat melihat Saro, yang pergi ke arah makam, sambil membawa sekop. Melihat gelagat Saro yang mencurigakan, Dewi pun penasaran, dan langsung mengikutinya. Dan ternyata, Saro menggali kuburan baru, milik suami, yang dihabisi istrinya itu. Dia mengambil tali potongnya, dan segera pergi dari kuburan itu. Melihat hal itu, Dewi yang panik, lalu melaporkan Saro kepada Pak Kades. Dia pun menduga, jika Saro sedang mendalami ilmu hitam. Namun saat mendengar hal itu, Pak Kades berusaha menenangkan Dewi, dan menyuruhnya untuk jangan dulu melaporkan hal ini. Karena dia takut, akan terjadi keributan di antara warga. Dia pun menyuruh Dewi pulang, dan menunggu arahan dari Pak Kades. Tak lama kemudian, Pak Kades memanggil Saro, dan memarahinya, karena berbuat ceroboh. Dia lalu meminta Saro, untuk lebih berhati-hati, saat menggali makam. Di rumah, Asti yang baru saja selesai sholat, langsung ketiduran. Lalu dia terbangun, saat listrik di rumah Pak Kades mati lagi. Namun saat itu, samar-samar dia mendengar, ada suara wanita yang memanggilnya. Asti lalu menyalakan lentera, dan keluar dari kamar, untuk mengecek asal suara itu. Anehnya, suara itu terdengar dari arah lukisan istri Pak Kades. Asti semakin terkejut, ketika dia juga mendengar suara radio, padahal listrik di rumah ini sedang mati. Sosok hantu istri Pak Kades muncul di hadapan Asti, hingga membuat Asti berteriak ketakutan. Di sisi lain, Dewi kembali ke makam, untuk mengintai pergerakan Saro. Namun sialnya dia ketahuan, dan malah dikejar oleh Saro, karena Saro ingin melecehkannya. Dewi pun, akhirnya tertangkap, dan disiksa oleh Saro dan Pak Kades. Sebelum berhasil mengungkapkan kebenaran, dia pun akhirnya dihabisi oleh Pak Kades. Keesokan paginya, saat salah satu warga membersihkan kakinya di sungai, dia melihat jasad Dewi, yang mengapung di permukaan air.
pemuda yang menemukan jasad Dewi, berlari ketakutan sambil berteriak, "Ada mayat di sungai." Di waktu yang sama, Matutu menyiram air kembang ke tubuh Rajen, untuk menyempurnakan ritual ilmu hitam, yang selama ini sudah ditanamkan oleh Matutu. Selain menambah kecantikan, ritual itu juga digunakan untuk memperkuat sihir yang melekat pada tubuh Rajen. Dia memperingatkan Rajen agar tidak lupa melakukan ritual, karena ilmu santet juga bisa membahayakan pemiliknya sendiri. Ternyata, Matutu adalah dukun sakti yang dipercaya oleh warga dalam meminta pesugihan. Siang harinya, Umar diam-diam menemui Rajen untuk berpamitan, karena besok lusa dia harus kembali ke kota. Dan dia juga tidak tahu kapan bisa bertemu dengan Rajen lagi. Namun sebelum pergi, Umar mencoba bertanya kepada Rajen, apa yang sebenarnya terjadi di rumah Pak Kades. Rajen tidak bisa memberitahukan yang sebenarnya, dan memaksa Umar untuk segera pulang. Umar pun berjalan kaki melewati jalan setapak, untuk kembali ke rumah Pak Kades. Namun anehnya, dia tak kunjung sampai, dan seolah disesatkan oleh makhluk gaib penunggu desa. Dan akhirnya, Umar yang pingsan di tengah jalan, diselamatkan oleh Ustadz Imam, dan dibawa ke dalam masjid. Umar mengatakan, jika sebelum pingsan, dia tidak bisa keluar dari hutan, dan kepalanya terasa berputar-putar. Mendengar hal itu, dengan berat hati, Ustadz Imam akhirnya menceritakan tentang kejadian 11 tahun yang lalu. Saat Daeng Tiro diangkat menjadi kepala desa, Daeng menumbalkan putrinya sendiri, yaitu Ayu, yang dipersembahkan kepada iblis. Istri Daeng tidak terima putrinya dijadikan tumbang, dan menerobos masuk ke dalam kamar. Tak disangka, iblis itu lalu merasuki tubuh istri Daeng, hingga wajahnya membusuk. Ustadz Imam lalu menegaskan, hanya orang beriman saja yang bisa diselamatkan dari hal gelap semacam itu. Ada satu keluarga di desa ini yang masih menganut ilmu sesat. Banyak masyarakat desa Ramba yang datang untuk belajar dari keluarga tersebut. Kebanyakan dari mereka meminta harta kekayaan. Ustadz Imam lalu berkata bahwa keluarga yang dimaksud adalah keluarga Matutu. Keluarga Matutu sudah turun-temurun meneruskan ilmu gaib dari leluhur mereka. Rajeng sendiri bukan anak kandung Matutu, melainkan seorang anak angkat. Orang tua Rajeng meninggal saat terjadi tanah longsor dan juga banjir yang melanda desa ini. Melalui Rajeng, Matutu ingin mewariskan segala kekuatannya, dan juga iblis peliharaannya bisa berpindah ke tubuh gadis itu. Mendengar semua fakta tersebut, Umar tidak habis pikir, bagaimana bisa ada orang senekat itu hanya untuk menjadi penguasa di desa yang terpencil seperti ini. Di waktu yang sama, Asti memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar Pak Kades. Di sana banyak benda keramat, berbagai macam bunga, dan juga kemenyan yang tersimpan di dalam lemari. Tapi sialnya, Asti ketahuan oleh Pak Kades. Pak Kades sangat marah, dan langsung menampar dan mencekik leher Asti. Pak Kades lalu menegaskan, jika istri dan anaknya sudah dijadikan tumbar demi kejayaannya. Karena Asti sudah mengetahui kedoknya, Pak Kades pun berniat untuk menghabisi Asti. Asti berusaha kabur, namun dia malah dihadang oleh Saro. Asti yang tidak tahu, jika Saro bersekongkol dengan Pak Kades, sempat meminta tolong. Namun naas, akhirnya Asti pun tertangkap. Di sisi lain, Umar datang ke rumah Nenek Besir untuk meminta bantuan. Umar ingin tahu apa yang terjadi 11 tahun yang lalu. Namun Nenek Besir hanya meminta Umar untuk segera pergi dari desa ini sebelum jumlah korban bertambah banyak. Dia berkata, tidak ada satu orang pun yang bisa selamat dari Daeng Tiro. Cucu dari Nenek Besir juga ikut dihabisi olehnya karena hendak mencalonkan diri sebagai kepala desa. Nenek Besir lalu meminta Umar untuk segera meninggalkan desa ini sekarang juga. Asti yang tidak sadarkan diri diletakkan di atas meja altar untuk dijadikan korban persembahan iblis. Setelah tersadar, Asti yang tidak berdaya hanya bisa berteriak ketakutan.
Daeng harus menyiapkan pusakanya dan dibasuh oleh kembang 7 rupa untuk memanggil iblis peliharaannya. Tanpa menunggu lama, dia pun akhirnya menghabisi Asti. Umar yang datang terlambat langsung disambut dengan hangat oleh Pak Kades. Ia berkata, jika Asti keluar dari rumah dan belum pulang. Pak Kades pun meminta Umar untuk duduk. Kemudian, dia mengaku bahwa sebelum Umar dan Asti datang ke desa, situasi di sana tampak baik-baik saja. Namun, setelah Umar ikut campur, semua mulai berubah, dan ada konsekuensi yang harus mereka tanggung. Pak Kades menegaskan, jika Rajeng adalah pewaris ilmu sihir terkuat yang dimiliki desa Ramba. Kedekatan Umar dan Rajen telah membawa dampak buruk bagi desa Ramba. Namun Umar tidak peduli dan berniat untuk pulang bersama Asti malam itu juga. Mendengar hal itu, Pak Kades pun berniat untuk menghabisi Umar. Pak Kades selalu berkata, kalau Asti sudah dijadikan tumbal di ruang pesugihan. Umar pun langsung memanjatkan doa, dan itu membuat Pak Kades menjadi lemah. Hal itu membuka kesempatan bagi Umar untuk kabur dari sana. Dalam perjalanan, Rajeng menghadangnya dan menceritakan semua hal yang terjadi di desa Ramba. Dia mengungkapkan bahwa Matutu dan Pak Kades memiliki rencana jahat untuk menghabisi Umar. Rajeng juga takut jika tubuhnya akan dijadikan rumah bagi iblis yang diwariskan oleh Matutu. Rajeng merengek dan memohon kepada Umar untuk membawanya pergi. Dan tanpa pikir panjang, Umar pun menuruti permintaan itu dan mereka pun segera pergi dari sana. Di sisi lain, Ustadz Imam yang sedang meruncing kayu didatangi oleh Pak Kades. Pak Kades meminta maaf karena tidak bisa menjaga nama baik desa Ramba dan membiarkan Umar kabur bersama Rajeng. Di sini terungkap bahwa ternyata Ustadz Imam merupakan atasan tertinggi dari kelompok pesugihan desa Ramba. Hal itu jelas membuat Imam kecewa dan meminta kembali tasbih sakti yang dia berikan kepada Pak Kades. Imam mengambil tasbih hitam itu dari tangan Pak Kades. Tiba-tiba, kayu runcing menancap Pak Kades dan langsung membuatnya tewas seketika. Imam lalu pergi meninggalkan Pak Kades yang sudah tidak bernyawa dan kembali berjalan ke masjid. Dengan tampilan ustadz yang disegani warga, dia berjalan bersama warga sambil memberikan nasihat keagamaan. Beberapa bulan kemudian, Umar menikahi Rajen dan hidup berdua di perkotaan. Saat saling berpelukan, terdengar suara piring pecah dari arah dapur. Umar pun memeriksa ke bawah. Namun, lampunya tidak bisa menyala. Terlihat ada tasbih hitam yang tergeletak di atas meja. Dan di saat bersamaan, lampu kamar Rajeng ikut mati, dan dia pun berteriak memanggil Umar. Namun tiba-tiba, sosok Imam muncul di hadapan Umar. Dan film pun selesai.